Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bahagia. Pada materi IPA kelas 7 kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai pencemaran udara. Materi ini adalah lanjutan dari materi pencemaran lingkungan pada video pembelajaran sebelumnya. Simak baik-baik video ini. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang memengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, diantaranya adalah oksigen dan karbon dioksida. Dalam atmosfer bumi terkandung 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui sistem pernafasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh. Kita juga sering melakukan pembakaran lain, contohnya pembakaran sampah. Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon, baik karbon monoksida dan karbon dioksida yang akan dibuang ke udara. Pada dasarnya, konsentrasi senyawa karbon di udara sangat bermanfaat dalam proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Namun, karena semakin meningkatnya populasi manusia, menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan untuk pemenuhan permintaan tempat tinggal juga ikut meningkat. Ditambah lagi dengan adanya kasus illegal logging atau penebangan liar yang membuat populasi tumbuhan semakin berkurang. Pembangunan berbagai pabrik pengolahan bahan pangan dan sandang juga semakin membuat proses pencemaran udara terjadi lebih cepat dan lebih hebat. Lalu, apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas. Macam-macam pencemaran udara. Yang pertama adalah pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer adalah pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Jenis yang kedua adalah pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder terjadi karena reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia, partikel-partikel kimia yang mengandung oksigen di udara. Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara yang pertama adalah aktivitas alam dan yang kedua adalah aktivitas manusia. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Contohnya, kotoran hewan yang mengandung metana yang dapat meningkatkan suhu bumi, akibatnya terjadi pemanasan global. Bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar dan berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan.
Kegiatan manusia yang kian tidak terkendali juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Kegiatan manusia tersebut bisa berupa pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, asap rokok, serta senyawa kimia buangan seperti CFC atau klorofluorokarbon. Dampak pencemaran udara. Yang pertama untuk kesehatan, yang kedua hujan asam, yang ketiga efek rumah kaca, dan yang keempat rusaknya lapisan ozon. Kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Udara kotor yang terhirup akan mengganggu kesehatan paru-paru, apalagi kalau udaranya mengandung logam berat. Senyawa berbahaya akan menimbulkan iritasi, bahkan emfisema atau kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara juga dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Tubuh akan kekurangan oksigen dan kalau tidak ditangani dengan tepat bisa menyebabkan kematian. Dampak yang kedua yaitu hujan asam dan efeknya pada tumbuhan. Abu vulkanik dan meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam yang mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam bisa mematikan tanaman setempat. Dampak yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer memicu terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah terperangkapnya panas di atmosfer bumi karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida, dan hal ini menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Dampak yang keempat yaitu rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin seperti AC, lemari es, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Hal ini menyebabkan lapisan ozon berlubang. Lapisan ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas sinar matahari yang mengandung UV atau ultraviolet. UV yang dihasilkan matahari berbahaya karena dapat memicu kanker. Hutan yang ada di bumi bisa menjadi salah satu alternatif dalam menangani masalah pencemaran udara. Namun ternyata luas hutan di bumi semakin sempit. Hal ini tentu saja mempengaruhi efektivitas hutan sebagai paru-paru bumi, serta memicu semakin meningkatnya pemanasan global. Semakin besar usaha kita untuk ikut berperan dalam penghijauan kembali lingkungan sekitar, semakin tinggi juga kemungkinan bumi kita mengalami pemulihan agar tetap menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Mari kita jaga lingkungan sekitar kita agar tetap asri dan bersih. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.